Lo udah umur 25, udah kerja, udah gajian tiap bulan, tapi anehnya saldo rekening segitu-gitu aja. Aset nggak ada, tabungan minimal, investasi belum nyentuh. Padahal lo kerja udah 2-3 tahun. Mulai ngerasa aneh nggak? Kalau lo lagi ngerasa gitu juga, tenang, lo nggak sendirian. Banyak orang di usia 25 ngalamin hal yang sama. Udah punya penghasilan tetap, tapi nggak punya apa-apa selain tagihan, cicilan, dan gaya hidup. Di video ini, gue akan ngebahas 3 realita keuangan yang sering kejadian di umur 25. Biar kita bisa sadar bareng dan nggak muter-muter di situ aja. Langsung aja kita bahas. Ini hal pertama yang banyak orang keliru paham. Banyak yang ngerasa, yang penting gue kerja, punya penghasilan, tapi nggak sadar bahwa punya penghasilan itu beda jauh sama punya aset. Gaji lo itu cuman aliran uang masuk. Tapi kalau setiap bulan langsung habis buat kebutuhan dan gaya hidup, ya hasilnya nol. Lo kerja keras setiap bulan, tapi nggak ada yang lo pegang. Aset tuh, intinya, segala sesuatu yang bisa lo punya dan bisa nambah nilai atau ngasih pemasukan di masa depan. Contohnya, tabungan, investasi, properti, bahkan skill. Sayangnya, banyak dari kita nggak ngebedain. Tiap naik gaji, gaya hidup juga naik. Dulu naik motor second, sekarang nyicil motor sport. Dulu makan mie instan, sekarang harus ngopi 25.000 setiap sore. Lu pikir itu naik level, padahal yang naik cuma pengeluaran, bukan kondisi finansial. Jadi, kalau lo merasa udah kerja tapi belum punya apa-apa, coba lihat lagi. Gaji lo kemana aja? Ada yang lo simpen buat masa depan atau semua cuma numpang lewat? Gini ya, umur 25 tuh bahaya banget kalau lo terlalu santai. Kenapa? Karena di umur ini biasanya lo baru ngerasain punya duit sendiri. Bebas, nggak dikontrol orang tua. Jadi banyak yang mulai hidup seenaknya. Tiap malam nongkrong, tiap weekend healing, tiap bulan ganti skincare mahal. Lo ngerasa pantas nikmatin hidup karena udah kerja keras. Tapi masalahnya, di umur 25 ini juga lo belum punya tanggungan besar. Belum punya anak, belum bayar sekolah, belum nyicil rumah. Artinya, lo punya ruang buat nyiapin masa depan. Tapi kalau lo malah leha-leha, 5 tahun dari sekarang lo bakal mulai panik. Karena cicilan datang, kebutuhan makin besar, pengeluaran makin berat, dan kesempatan nabung makin sempit. Dan sayangnya, kebanyakan orang baru sadar pas udah mulai tua. Umur 30-an, baru bilang, dulu harusnya gue mulai dari umur 25. Jadi kalau sekarang lo masih punya penghasilan, belum punya tanggungan berat, tapi juga belum punya aset, lo lagi ngelewatin waktu emas lo buat nabung dan bangun pondasi keuangan. Ini realita ketiga yang jarang orang sadari, dan ini cukup nyakitin. Banyak orang umur 25 ngerasa, ya wajar lah, belum punya apa-apa, temen gue juga begitu kok. Lo jadi merasa aman-aman aja karena lingkaran pertemanan lo juga sama-sama belum punya aset. Padahal, kalau lo lihat realita lebih luas, ada juga kok orang umur 25 yang udah punya aset, udah punya investasi, bahkan ada yang udah bangun bisnis kecil. Mereka nggak kelihatan di Instagram, karena mereka sibuk ngebangun masa depan, bukan sibuk upload lifestyle. Masalahnya, kita lebih sering bandingin diri kita sama orang yang hedon, yang nongkrongnya rutin, gadgetnya baru, jalan-jalannya mewah. Kita jadi ngerasa itu standar normal. Padahal, banyak dari mereka juga sebenarnya hidup dari utang, pay later, atau ngerelain tabungan buat lifestyle. Jadi, kalau lo ngerasa miskin tapi masih santai-santai aja karena mikir semua orang juga begitu, hati-hati, jangan sampai lo terlena sama standar lingkungan yang sebenarnya juga salah arah. Lo harus punya standar sendiri, bukan standar dari sosmed, bukan dari temen-temen lo yang juga belum tentu aman secara finansial. Gua nggak bilang lo salah karena belum punya aset di umur 25, tapi yang bahaya itu kalau lo nggak sadar dan nggak mulai berubah. Punya gaji bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah lo bisa hidup tenang, nggak bergantung, dan punya pegangan yang jelas buat masa depan. Mulai aja dari kecil, bikin dana darurat, sisihin 10% dari gaji buat investasi. Kurangin nongkrong yang nggak penting, belajar satu skill baru yang bisa lo jual. Nggak perlu langsung jadi orang kaya,
tapi lo harus jadi orang yang ngerti duit lo kemana dan bisa ngejaga masa depan lo sendiri. Jangan biarin gaji lo cuma numpang lewat. Ubah jadi sesuatu yang bisa bikin hidup lo lebih aman, lebih tenang, dan punya arah.